Jika kurang dari 16 hari menjelang dia ulang tahun ke-9, maka itu bukan haid. Tapi kalau sudah masuk menjelang itu, maka itu darah haid. Contoh. Berapa hitungan sekali masa haid, sekali suci itu? Satu kali haid 1 hari semalam. Sekali masa suci 15 hari. Total 16 hari. Contohnya begini. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita butuh waktu yang agak sedikit panjang. Jadi mohon bersabar untuk hari ini. Kita mungkin tidak bisa cepat untuk materi ini. Karena slide saya saja sebenarnya ada 45 slide. Dan itu pun belum merangkum semua permasalahan yang akan kita bahas terkait dengan darah. Yang khusus ini persoalannya adalah persoalan perempuan. Maka saya tak izinkan laki-laki untuk ikut hari ini. Kecuali saya. Nah, karena saya sebagai guru aja ini. Orangnya media, tak apa-apa lah. Kurniawan pun tak hadir hari ini. Jadi pembahasan darah ini tak semudah yang orang pikirkan. Persoalannya banyak dan sebenarnya di dalam kitab fikih pun termasuk ini pembahasan yang tebal. Nah ini kita coba lah dikit-dikit mana yang bisa kita jelaskan dan tentu saja banyak yang harus diingat nanti. Secara umum darah yang keluar dari perempuan itu cuma 3. Tidak ada yang keempat. Apakah nanti kategorinya haid? Atau kategorinya nifas, atau kategorinya istihadah. Nah, secara umum, ringkasnya, terjemahan dari 3 ini, haid adalah darah yang keluar dari rahim paling atas perempuan, dan itu keluarnya normal dan sehat. Kalau nifas, darah yang keluar pasca melahirkan. Sedangkan istihadah nanti, itu keluar di luar dari haid. Darah yang keluar baik nanti tidak normal lagi. Baik nanti terjadinya ketika bersamaan dengan haid
atau setelah haid atau nanti berkaitan dengan nifas. Nah, jadi cuma 3 saja, nggak ada yang keempat. Nggak ada darah yang keempat, yang ada cuma 3. Semua darah yang keluar cuma 3. Kalau tak haid, nifas, istihadah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Nanti yang nifas sama nifasnya tidak saya bahas panjang. Nanti istihadahnya yang paling panjang. Pembahasan istihadah yang paling rumit untuk mengingatnya. Baik, apa itu haid? Darah yang alami yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari bagian terdalam. Dari rahim terdalam maksudnya teratas. Dari rahim perempuan ala sabihi sihah. Tapi dia karena sehat, bukan karena sakit. Materi ini yang ada di sini tak usah ditulis, nanti saya kasih materinya. Yang ada di sini ya, tidak usah ditulis. Nanti saya kasih materinya. Tapi kalau tak ada di sini saya jelaskan, silakan ditulis. Berfokus. Jadi haid itu normal, menunjukkan sehat. Justru kalau tidak haid, itu yang dikhawatirkan. Berarti dia hormonnya ataupun ada gejala dari aspek kesehatannya. Nah, tapi kalau seandainya dia rutin keluar, semakin rutin keluarnya, berarti semakin dia normal perempuan itu kesehatannya. Terutama di bagian itu. Al-Quran bicara tentang haid ada. Di antaranya Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah itu darah yang kotor. Nah, jadi darah haid itu memang normal, tapi darahnya itu darah yang kotor. Maka kalau keluarnya lebih bagus. Nah, sama seperti orang bekam, yang dikeluarkan itu kan darah yang sudah kalau disimpan bakal jadi penyakit di dalam tubuh. Maka jauhilah para istri. Maksudnya jangan berhubungan badan pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci, selesai dari masa haid. Nah, ini ayat Al-Quran bicara tentang haid. Oleh karena itu orang harus betul paham. Tak semua darah asal keluar itu haid. Dia harus tahu. Begitu. Larangan perempuan haid ada banyak. Di antaranya sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, mengendong Al-Quran, berdiam di masjid, membaca Al-Quran, puasa, talak. Talak itu maksudnya kalau perempuan ditalak pada masa haid haram hukumnya. Tolak bid'ah namanya. Tolak bid'ah, ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Kalau tolak bid'ah itu haram, jatuh talak tapi haram hukumnya. Kapan itu? 2 waktunya. 1, ketika perempuan itu haid nggak boleh ditalak. Haram hukumnya. Yang kedua, setelah haid berhubungan badan, lalu ditalak, tidak boleh. Jadi yang sunnah itu seperti apa? Yang sunnah itu suci perempuan itu dari haid, jangan berhubungan badan, lalu ditalak. Itu yang sunnah. Tidak berdosa. Nah, tepati suaminya nunggu dulu, jangan sabarlah, jangan ditalak dulu. Nanti haid istrinya, jangan ditalak. Suci istrinya dari haid, jangan berhubungan badan, lalu talaklah. Itu baru namanya tolak sunni namanya. Tolak yang sesuai sunnah. Kalau tolak dalam keadaan haid tadi, jatuh talak tapi laki-lakinya berdosa dia. Haram hukumnya laki-laki mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci dari haid yang sudah digauli. Nanti tak jadi pula, hilang pula marahnya. Ya enggak apa-apa, itu yang dicari. Ya kan, supaya kalau suaminya tak tahu, dia takut dia haram, ditahannya talaknya. Nah, 9, mohon maaf, bersenggama di antara pusar dan lutut. Nah, ini larangan, haram hukumnya. Nanti untuk sholat secara khusus, nanti akan ada penjelasan lagi begitu perempuan itu suci. Nah, ini umum saja, belum masuk masalah haid lagi. Ini cuma larangan yang perlu kita ingat, di mana haram hukumnya kita melakukan ini di saat kita lagi haid. Kalau saya sebut kita bukan berarti saya mengalaminya. Maksudnya kita ini ibu-ibu ya.
Nanti bilang Ustadz ini haid pula, kata enggak. Laki-laki enggak mungkin lah haid. Kalau darah yang keluar dari laki-laki itu pasti penyakit itu. Nah, sekarang kita mulai masuk. Kita awali dari yang umum dulu, normal dulu. Secara normal ada durasi haid dan suci. Berapa lama masa haid itu? Normalnya, ini normal ya, tapi minimal sekali sehari semalam. Artinya 24 jam. Sekali darah keluar berarti minimal 24 jam dia mengalami haid. Gak boleh kurang dari itu. Beda dengan nifas. Kalau nifas sekali keluar bisa, dah selesai. Kalau haid tak boleh. Dia harus 24 jam minimal. Paling lamanya berapa lama? Nah, ini secara umum ya, kaidah umum dulu. Paling lama 15 hari, 15 malam. Itu paling lama. Berarti kalau lebih dari itu berarti istihadah nanti. Kan ada ketentuan lagi. Dah, minimalnya tadi 1 hari 1 malam. Maksimalnya 15 hari, 15 malam. Normalnya 6 sampai 7 hari. Berarti, nanti kan penjelasannya. 6 sampai 7 hari. Itu normal. Ada yang 5. Tapi ada yang sampai 15. Ada juga. Kemanakan saya ada yang sampai 15 hari. Kalau istri saya rata-rata 5 hari. Ya, 9. Satu periode. Tapi rata-rata orang normalnya rata-rata 6 sampai 7 hari. Saya nggak nanya ya ibu berapa hari enggak. Itu masing-masing lah. Setiap perempuan itu pengalamannya pasti beda-beda. Pengalaman itu nanti mempengaruhi. Nanti ingat pengalaman itu mempengaruhi. Nah 6 sampai 7 hari normal. Ada yang tak pernah mengalami haid sama sekali seumur hidupnya. Ada. Nah, dan kasihannya nanti dia memang sulit untuk mendapatkan keturunan kalau dia tak pernah haid sama sekali dalam hidupnya. Sehingga nanti balighnya pun ditandai dengan usia. Nah, 15 tahun baru nanti dia dianggap baligh. Nah, tapi kalau seandainya nanti dia mengalami haid, berarti haid pertama dia sudah baligh. Nah, itu masa haidnya, masa sucinya kan cuma 2, masa haid 1, masa suci 1. Masa suci berapa lama? Minimal, ingat, minimal. Jangan kurang dari itu. 15 hari dan 15 malam. 15 hari, 15 malam. Berarti kalau dia maksimalnya 15 hari haid, berarti minimal dia suci 15 hari. Berarti sebulan itu dia separuh-separuh. Separuh haid kalau normal. Apa namanya kalau rutin, 15 haid. Karena hitungnya begitu. Dalam sebulan tuh ada haid, ada suci. Nah, tapi tak mesti. Karena kadang masa suci itu bisa tak terbatas. Normalnya 23 sampai 24 hari. Berimbang dia. 6-7 hari masa suci. Masa haid. Masa sucinya 23 sampai 24. Pas genap 30. Nah, normalnya misalkan 6 hari dia haid, 24 hari dia suci. 7 hari dia haid, 23 hari dia suci. Tapi tidak ada batas masa suci. Bisa jadi sekali dia haid, sampai 3 tahun lagi dia baru mengalami haid lagi. Bisa jadi. Nah, jadi untuk haid ada maksimalnya. Tapi kalau masa suci tidak ada maksimalnya. Itu yang 23-24 hari tadi itu normal saja. Bukan memang segitu batasnya. Tapi itu batasan normal. Berarti normalnya dalam sebulan, perempuan mengalami haid dan suci. Jika haidnya 6 hari, maka sucinya 24 hari. Jika haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Ini sekali lagi normalnya. Tapi sekali lagi saya katakan tidak semua perempuan mengalami pengalaman yang sama tentang haid ini. Saya yakin mbak-mbak semuanya, ibu-ibu semuanya itu bisa jadi punya pengalaman berbeda-beda masalah haid ini. Ini kita bicara normal ya. Nah,
Jadi kok gambarannya seperti ini. Ini gambarannya. Ini haid normal ini. Dalam 2 bulan. Ini haid normal dalam 2 bulan. Contoh, ini contoh ya. Ini contoh gitu. Ini bulan pertama, separuh. Bulan kedua, separuh. Bulan pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5, dia suci. Contoh ya. Tanggal 6 sampai tanggal 12, dia haid. Berapa hari ini? 6 sampai 12. 7 hari ya. 7 hari. Berat. Tanggal 18 sampai tanggal 30, dia suci, habis 1 bulan tuh. Bulan keduanya, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia masih suci. Berarti 18 tambah 5. Berapa hari itu? 23 hari. Ini normal tadi kan? Nah, nanti setelah itu tanggal 6 dia haid lagi. Sampai tanggal 12. Ini yang ceritanya yang normal. Nah, tapi jarang yang seperti ini. Tapi alhamdulillah, kebanyakan seperti ini. Maaf, kebanyakan seperti ini. Antara haid pada bulan pertama dan haid pada bulan kedua, terdapat masa suci sebanyak 23 hari. Dengan rincian, 18 hari masa haidnya di bulan pertama, 5 hari bulan kedua. Artinya, tak mesti tanggal 1 orang hitungannya. Haid itu kan datang di tanggal berapa. Kadang dia bisa bergeser juga. Bulan lalu, dalam perhitungan ibu itu tanggal 3 dia mestinya haid. Rupanya bergeser 1 hari. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau orang udah punya anak itu udah bergeser-geser itu apanya jadwalnya. Tapi kalau masih gadis ini masih inilah masih normal. Tapi kalau udah punya anak ini ya gitulah. Dah oke ya, tergambar ya. Ini kita cerita yang enak-enak dulu. Kita yang normal-normal dulu. Sampai sini oke. Ya, tidak ada yang mau diskusikan sampai sini ya. Oke. Kumpulkan aja nanti pertanyaan. Saya tidak mau jawab langsung, saya mau tertulis. Kalau ada tertulis baru saya jawab. Kalau langsung saya tidak mau. Tulis nanti ketika saya menjelang saya keluar, titip ke saya. Nah, kalau langsung saya tak mau jawab. Takut saya. Oke. Sekarang kita masuk lagi teori berikutnya tentang usia wanita mengalami haid. Nah, ini udah mulai ya. Minimal, ini minimal Bu ya. Minimal usia perempuan mengalami haid itu 9 tahun Hijriah. Bukan 9 tahun Masehi. Ibu tahu nggak bedanya? Mana lebih banyak harinya? Masehi apa Hijriah? Masehi lebih banyak. 1 tahun, kalender Masehi itu bisa 12 hari lebih banyak dari Hijriah. Maka hati-hati ibu, anak ibu ini harus tahu tanggal berapa Hijriah lahirnya. Kalau dia tak mengalami haid seumur hidupnya, maka umur berapa dia balignya? Dia tak pernah mengalami haid seumur hidupnya. Maaf, balignya umur berapa perempuan? 15. 15 apa ini? Hijriah, bukan Masehi. Yang ibu tahu anak ibu sekarang umur berapa? Ibu, anak ibu yang gadis ada? Ada anak ayah gadis ibu? Ada umur berapa? Masehi atau Hijriah? Bahaya. 15 Masehi itu berarti dah hampir 16 Hijriah. Hati-hati. Saya harus ingatkan ibu tentang usia anak. Kalau urusan akte kelahiran biarlah pakai Masehi. Tapi nanti masalah seperti ini harus ngitungnya bagaimana dari Hijriah. Mbak ini tahu enggak berapa Hijriah lahirnya? Apa kakek itu? Ini? Enggak tahu. Saya pun enggak tahu juga. Mak saya enggak catatnya dulu. Atuk saya, kalau kambingnya lahir, ditulisnya. Kalau cucunya lahir, enggak ditulisnya. Karena kalau kambing, dia nunggu 2 tahun mau dijual untuk akikah. Saya tanggal lahir saya 28 Agustus. Kata mak saya agak-agaknya lah begitu kata dia. Ini pun agak-agak juga. Ibu harus catat Bu. Karena ini saya, jangan-jangan ibu ini tidak ada yang tahu kalender lahir dari Hijriahnya. Anak sekarang aja tidak tahu. Tapi kayaknya di internet bisa dicari Bu ya. Tapi pas tak pasnya lah. Tapi kayaknya kalau dicari, dicontohkan lah ya. Bisa dicari atau enggak. Sambil-sambil. Mudah-mudahan kita coba. Mudah-mudahan ada.
Coba lu Bu ya. Ibu yang punya HP nanti dah cari masing-masing aja lah. Karena gini Bu, banyak kaitannya. Tadi tentang masa balik tadi, kalau perempuan tak pernah mengalami haid, maka balik di usia berapa? 15. Kalau dia tak pernah mimpi basah ya. Nah, 15 itu bukan kalender Masehi, tapi 15 Hijriah. Bisa jadi 14 tahun setengah Masehi, itu udah 15 Hijriah. Nah, hati-hati. Dah, baik. Jadi, minimal, maksud minimal itu apa? Berarti kalau ada perempuan haid umur 8 tahun, itu bukan haid namanya. Nggak dihitung haid. Dia dihitung haid jika usianya genap sudah. Nah, kurang lebih. Maksud kurang lebih itu minimal, nanti akan ada penjelasan. Maksudnya jika darah keluar seukuran minimal sekali haid dan sekali suci menjelang genap 9 tahun, maka darah keluar tergolong haid. Saya bisa nggak pun tulis? Nggak ada relawan laki-laki. Sebentar, kita cari dulu ya. Ini akibatnya tadi nih. Saya butuh papan tulis. Butuh papan tulis. Oh, papan tulis tolong. Hah? Itu ah? Enggak, kok bisa sebelah sini, Ndri? Saya enggak bisa nulis itu. Biar bareng ini, kok bisa pindahkan kemari? Masa dipanggil juga Bu yang laki-laki, Bu ya. Ternyata ibu-ibu tak bisa lepas dari laki-laki. Maaf Bu ya. Situ, tepi saya tuh. Jadi Bu, tadi saya bilang minimal masa haid umur berapa? 9 tahun. 9 tahun kurang lebih. Kan kalimatnya kurang lebih. Apa yang dimaksud dengan kurang lebih ini Bu? Minimal 9 tahun kurang sekali masa haid. Sekali minimal masa haid dan sekali minimal masa suci. Berapa minimal masa haid tadi, Bu? Lah, 24 jam satu hari kan? 24 jam. Minimal sekali masa suci? 15 hari. Totalnya berapa nih? 16 hari. Ini supaya Ibu paham. Kalau darahnya keluar di usia 16 hari, 15 hari atau 16 hari menjelang umur genap 9 tahun, itu masih belum maaf. Jika kurang dari 16 hari menjelang dia ulang tahun ke-9, maka itu bukan haid. Tapi kalau sudah masuk menjelang itu, maka itu darah haid. Contoh. Berapa hitungan sekali masa haid, sekali suci itu? Satu kali haid 1 hari semalam. Sekali masa suci 15 hari. Total 16 hari. Contohnya begini. Mana ya? Contoh kasus gini. Ada perempuan. Umurnya akan genap 9 tahun tanggal 20 Muharram. Tanggal berapa? 20 Muharram. Ini ulang tahun ke 9. Oke. Sebelum itu keluar darah. Sebelum genap umur 9. Nah, sekarang darah itu haid atau bukan? Ada 3 kemungkinan. 1. Kalau keluarnya darah 16 hari atau lebih sebelum genap 9 tahun, itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Berapa lama tadi? 16 hari atau lebih sebelum usianya genap 9 tahun. Kondisi pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau keluarnya darah kurang dari 16 hari, kurang dari misal 15 hari atau 14 hari sebelum genap 9 tahun, maka darah tersebut adalah darah haid. Tapi ada kondisi ketiga. Kondisi ketiganya seperti apa? Kalau darah keluar lebih dari 16 hari,
lebih dari 16 hari, genap umur 9 tahun, misalkan 18 hari. Dia misalkan tanggal berapa tadi? Tanggal 20 kan? Berarti tanggal berapa dia 18 harinya tanggal berapa? 3. Tanggal 3. Oke. Misalkan 18 hari, lalu darah tersebut keluar selama 5 hari. Berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Berapa deh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka status darah tersebut dibagi 2. 2 harinya bukan darah haid, 3 harinya haid. Sama. Kenapa? Patokannya bagaimana? Patokannya 16 hari. Patokannya 16 hari. Hari 18 dan 17 sebelum usia genap 9 tahun tak bisa digolongkan haid. Tapi darah itu terus keluar. Nah, karena lebih banyak dari usia minimal sekali haid dan sekali suci 16 hari tadi. Sedangkan hari ke-16, 15 dan 14 sebelum genap 9 tahun digolongkan haid karena sudah masuk dalam 16 hari tadi. Kurang. Oke, kita contohkan lagi. Ini mah agak susah Bu ya, nanti kita ilustrasikan lagi. Keterangannya begini. Ada perempuan usianya genap tanggal 20 Muharram. Tanggal 3 pada bulan itu keluar darah. Tanggal 3 sampai tanggal 7. 3, 4, 5, 6, 7. Berapa hari itu? 5. 3, 4, 5, 6. Harus digambar ini. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa tadi? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia ulang tahun di mana tanggal 9-nya? 20. Dia ulta kata umur ke-9. Oke. Tadi saya bilang minimalnya 16 hari. Berarti 16 hari tanggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Disinilah 16 hari menjelang dia genap umur 9 tahun. Kalau di areal ini, di mana aja dia keluar darah, 6K, 7K, sampai ini K, itu udah digolongkan haid. Tapi kalau di luar ini, sebelum itu bukan haid. Nah sekarang pertanyaannya tadi adalah, darahnya keluar dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Sebagiannya sebelum usia batas usia tadi, sebagian lagi masuk kepada batas usia. Maka gimana caranya? Maka yang sebelum masuk ke 16 hari menjelang umur 9 tadi, tanggal 3 tadi kan? 4, maka yang ini bukan haid, ini bukan haid. Tapi kan masih berlanjut darah keluar ke tanggal 4, 5, 6, 7. Ini haid, ini haid, ini haid. Alasannya apa tadi? Karena dia berada pada minimal usia sekali haid, sekali masa suci. Berapa hari tadi? Nah, jadi ingat, seminimal sekali masa haid, sekali masa suci adalah 16 hari. Jadi kalau perempuan ditalak oleh suaminya, masa iddahnya 3 kali masa, bukan 3 bulan. Sekali masa suci itu bisa jadi dia 16 hari hitungannya. Ada orang menghitung masa indah itu 3 kali masa suci dianggapnya 3 bulan. Keliru. Karena bisa jadi dia haidnya cuma 15 hari. 15 hari. Haidnya bisa jadi cuma 1 hari. Dan sucinya cuma 15 hari. Berarti dia 16 hari udah terhitung 1. Nah gitu. Jadi hati-hati. Nggak, sampai sini paham? Kalau nggak paham kita nggak beranjak.
Kalau nggak paham kita nggak beranjak, pulang aja kita nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, sampai sini ngerti, Bu? Jadi minimal masa usia haid berapa tadi? 9 tahun. Kalaupun kurang dari itu, jangan lebih dari sekali masa suci dan sekali masa haid. Berapa sekali masa suci, masa haid? Masa haid 1 hari, masa suci 15 hari. Jadi patokannya 16 hari. Nah, gitu ya. Tapi kalau darah hanya berkelanjut masuk, hitungnya seperti tadi. Berarti ada 3 kemungkinan. Dah. Bisa dilanjutkan? Oke, bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau nggak bisa, kita break dulu. Atau nggak jalan otaknya, kita break dulu. Kita panaskan lagi. Oke. Masa hamil bisa nggak terjadi haid? Nah, ada 2 pendapat ulama. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, ketika hamil itu bisa terjadi haid. Nah, banyak orang mikirnya kalau udah haid berarti nggak jadi anaknya. Nggak. Dalam mazhab kita bisa terjadi. Walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Ini kalau terjadi. Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama. Apabila haid terjadi sebelum nifas. Sebelum anak lahir. Misalkan di hamil 7 bulan atau hamil 8 bulan. Haid dia. Sebelum nifas. Maka tidak disyaratkan adanya jarak. Tidak disyaratkan adanya jarak. Artinya tak ada masa sucinya lagi di situ. Nah, maka darah yang keluar sebelum melahirkan disebut darah haid. Darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas. Itu aja. Nah, walaupun dia berkelanjutan. Dia lagi haid, lahir anaknya. Dibagi 2 aja. Asal kemudian melahirkan, maka bukan haid lagi. Bukan berubah dia statusnya jadi nifas. Oke, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, haid setelah nifas. Bisa nggak terjadi di saat nifas terjadi haid? Sebelum kita bahas ini, perlu ada hal yang perlu kita ketahui dulu. Supaya nyambung. Paling cepat nifas itu sejenak sekali. Cup, selesai. Kalau haid tadi nggak bisa. Kalau haid berapa tadi? 24 jam. Normalnya nifas itu 40 hari. Itu normal. Terutama yang tidak sesar lah ya. Yang lahiran normal 40 hari. 30 sampai 40. Paling normal 40. 30 itu banyak juga. Paling lama, kalau haid tadi berapa lama? Kalau haid 15 hari. Kalau nifas itu 60 hari. Ingat Bu ya, kalau lewat 60 hari itu bukan lagi nifas. Nah, ini dulu. Masalahnya apa? Muncul masalah. Apabila ada perempuan mengalami nifas, lalu terputus nifasnya. Nah, lalu terputus nifasnya. Kemudian keluar lagi darah. Apa status darah itu? Nah, dalam hal ini ada beberapa keadaan. Gimana kasusnya tadi? Ada ibu melahirkan. Kan keluar darah apa? Nifas. Putus. Berhenti. Tak lama kemudian keluar lagi darah. Kira-kira masih nifas kah atau haid atau apa? Nah, ada beberapa keadaan. Nah, Bu? Ya, maka nanti ada beberapa keadaan. Apakah dia keluar darahnya masih 60 hari, di dalam 60 hari atau di luar dari 60 hari? Pertama, kalau masih perlu penjelasan lagi, saya jelaskan lagi nih. Pertama, jika darah nifas terputus, lalu kembali keluar darah sebelum masa habis sampai 60 hari. Sebelum apa? Sebelum sampai 60 hari. Maka dalam masalah ini dirinci pula lagi. Paham maksud kasusnya?
di rentang waktu 60 hari, sebelum 60 hari habis, ibu itu udah pernah, misalkan tanggal 30 nih, putus dia. Nanti tanggal 40, hari ke-40, keluar darahnya. Itu masih dalam rentang 60 hari tadi. Itu dirinci lagi. Jika masa terputusnya darah sampai 15 hari atau lebih, berapa? 15 hari atau lebih, lalu muncul darah lagi, maka itu darah yang berikutnya itu namanya darah haid. Kalau darah putus berapa lama? 15 hari. Keluar darah lagi, maka itu darah haid. Contoh, tengok tanggalnya ya. Tengok tanggalnya. Perempuan nifas pada hari ke-30. Putus nifasnya ke tanggal 30. Nifas ya. Nifas tanggal 30, apa tadi? Putus darah. Putus darah. Maksudnya darah nifasnya putus. Lalu 15 hari kemudian, tanggal berapa berarti? Tanggal 4, maksudnya hari, bukan tanggal nih. Tanggal itu ada tanggal 45. Hari ke-30. Ini hari ke-45. Darah. Muncul lagi darah. Meskipun nifas belum habis 60 hari. Karena 30 hari 45. Habisnya tanggal berapa tadi? Habisnya hari ke-60 kan? Ini masih 45. Tapi jarak antara 30 dan 45 ini berapa hari? Maka darah yang muncul pada tanggal 45 ini itu tergolong haid. Tergolong haid. Oke, itu kondisi pertama. Masih rincian yang pertama. Rincian yang kedua, jika masa terputusnya kurang 15 hari, maka darah yang muncul lagi masih tergolong nifas. Masih tergolong nifas. Misal, perempuan nifas hari ke-30. Nah, oke. Terputusnya ke hari lalu muncul lagi tanggal 14. Berarti hari ke-44. Maka darah yang keluar ke hari yang ke-34 itu digolongkan apa? Nifas. Sempat terputus dia sebentar. Oke. Berarti dia masih nyambung, masih belum selesai masa nifasnya. Itu juga terjadi masa haid juga putus. Bukan hanya masa nifas juga. Pada masa haid juga bisa kadang putus. Nanti kalau kelasnya. Ini keluar darah. 1 hari lagi habis dia. 2 hari lagi keluar lagi dia. Setelah sibuk ini yang mana satu ini ya? Nanti kan ada penjelasannya. Ini kita fokus dulu. Ini sampai sini paham? Oke. Kondisi kedua. Ini belum selesai lagi nih masa nifasnya. Jika darah nifas terputus. Lalu muncul lagi setelah habis masa nifas. Kalau tadi sebelum habis masa nifas. Ini habis masa nifas. Berarti udah lewat berapa hari? 60 hari. Maka dalam kondisi ini ada rinciannya lagi. Apabila terputusnya darah setelah habis 60 hari pasca melahirkan. Meskipun terputusnya sejenak. Sebentar terputusnya. Lalu muncul darah lagi. Maka itu haid. Misalnya ibunya terus keluar sampai hari ke-60. Ya? Setelah hari 60 kan dah habis tuh masanya. Berhenti dia. Berarti udah nggak ada lagi tuh. Cerita nifas nggak ada lagi. Kalau keluar lagi dia, berarti haid itu. Berarti apa? Haid. Nah, apabila darah tidak terputus 60 hari, terus keluar sampai 60, 61, 62, nggak berhenti keluar. Maka hari lewat daripada 60 itu namanya istihadah. Istihadah itu bukan haid. Istihadah itu semacam penyakit darah keluar. Orangnya wajib sholat. Setiap kali sholat dia harus wudhu ulang. Karena itu batal najis. Bersihkan. Mohon maaf sekali. Itu harus dikasih, kalau kita sekarang kan sudah ada softtek dan segala macam supaya dia jangan ngalir darahnya di sholat. Lalu kemudian setiap kali sholat dia harus berwudu. Tapi dia bukan seperti orang haid. Dia seperti orang normal. Dia boleh bersenggama suami istri dan lain-lain.
Nah, maka menentukan darah nifas dan istihadah ini nanti akan ada pembahasan lagi setelah ini tentang darah istihadah. Itu secara gambaran umum saja. Ini ceritanya berarti dibagi dua, Bu. Darah yang keluar masih dalam rentang waktu 60 hari atau darah yang keluar sudah selesai 60 hari. Nah, yang di bawah 60 hari tadi itu tengok lagi. Sudah lewat putusnya sampai 15 hari atau putusnya tak sampai 15 hari. Nah, kalau putusnya sampai 15 hari berarti yang kedua darah itu berarti haid. Kalau tak sampai 15 hari berarti apa tadi masih nifas. Nah, itu dia. Kalau lewat daripada 60 hari, tengok nyambung atau putus. Kalau sempat putus dia di hari ke-60, berarti keluar darah lagi itu digolongkan apa? Haid. Kalau nyambung terus dia berarti itu istihadah. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita coba menghitung cara menghitung haid yang terputus-putus. Mau bernafas dulu? Yang kalau terlalu banyak gemuk materinya kita santai dulu. Tapi kalau bisa lanjut, kita lanjut dulu. Supaya jam 10 kita break dulu. Jam 10 break dulu. Kok bisa nanti ada snack dulu baru kita lanjut. Ini baru slide 16 dari 45. Nah, ada metode menghitung darah yang terputus-putus. Ada dua metode disebutkan dalam kitab Takrirat. Saya pilih yang satu saja. Namanya metode as-sahab. Cara menghitung dengan metode ini maksudnya menjadikan masa bersih yang terjadi pada rentang waktu 15 hari, terputus haidnya dengan bersih, sebagai darah haid dengan catatan total masa keluarnya sampai 24 jam. Terputus, tapi kalau ditotalkan sampai berapa? 24 jam. Oke, contoh begini. Hari pertama darah keluar 6 jam. Berapa? 6 jam. Hari kedua dan ketiga bersih, Bu, nih. Nah, hari kedua ketiga bersih. Hari keempatnya keluar darah lagi selama 8 jam. Selama berapa? 8 jam. Hari kelima sampai 9 bersih pula lagi. Udah bingung Ibu itu dah. Nah, ini bersih, darah keluar lagi. Hari 10 keluar darah lagi sebanyak 7 jam. Hari 11 sampai 14 bersih lagi. Hari ke-15, kan totalnya jangan sampai lewat dari 15 darah keluar. Sampai hari ke-15, keluar lagi darah 8 jam. Jika ditotalkan tanggal 1 sampai tanggal 15, itu totalnya 29 jam. Maka, dari tanggal 1 sampai tanggal 15, Ibu ini sebenarnya haid. Jadi sholatnya tadi gimana? Nggak dihitung sholatnya. Karena Ibu tak wajib sholat dia. Puasa, tak sah, harus diqadha. Karena ketika Ibu hari kedua kan Ibu pikir Ibu udah bersih. Kan Ibu mandi kan? Puasa Ibu. Puasanya itu tak dihitung karena apa? Karena sebenarnya Ibu masih dalam posisi haid. Jadi gimana? Qadha. Jangan-jangan udah pernah. Ya gitulah. Itu nasib punya perempuan. Nah, cobaannya. Artinya dia harus sampai 24 jam, Bu. Kalau tak sampai 24 jam, berarti dia tidak haid. Haidnya sehari aja berarti. Pada masa bersih itu, hari kedua, ketiga, Bapak bersih 5 sampai 9, perempuan wajib mandi, sholat, puasa, dan suaminya boleh menggaulinya, tapi nanti tak dihitung. Nah, itu dia. Cara menghitung yang putus. Nah, cuma tadi teori yang tadi, menghitung dengan metode ini maksudnya menjadikan masa bersih, tanggal 2, tanggal 3 bersih, yang terjadi pada rentang waktu 15 hari. Nah, terputus haidnya dengan bersih, dijadikan masa bersih itu sebagai haid. Dengan catatan total masa keluarnya darah itu sampai 24 jam. Jika tidak, maka dia istihadah. Nah, warna darah. Ada darah keluar itu 5 warna darah. As-sawad, warna hitam pekat. Menghitam dia. Ini paling biasanya hari pertama keluar darah itu menghitam pekat. Al-hamrah, warna merah segar. Syakrah, pirang warnanya. Memerah-merah, tapi nggak merah betul. Ada sofrah, warna agak kekuningan dia. Ada kadrah, warnanya keruh antara hitam dan kuning.
Semuanya dalam mazhab kita adalah bisa jadi haid. Warna apapun yang keluar. Mau keruh warnanya, mau hitam warnanya, mau kuning darahnya, dalam mazhab Syafi'i itu bisa digolongkan apa? Haid. Banyak orang keliru di warna kuning dan keruh ini. Bagaimana ulama menjelaskannya? Cairan kekuningan dan cairan yang keruh yang keluar setelah haid. Menurut Imam Nawawi berkata, sufrah ataupun kuning seperti nanah dan nampak kekuningan, sedangkan kudrah adalah sesuatu yang keruh, tidak berwarna seperti darah, tapi agak-agak keruh dia. Nah, jika cairan tersebut keluar di luar hari-hari kebiasaan haid, maka menurut pendapat yang lebih kuat itu termasuk haid. Jika keluarnya pada masa haid, maka dia pasti dianggap haid. Maka maksudnya baik masa haid dia seperti itu, ataupun di luar nanti darah merah tidak ada, cuma darah itu yang ada, maka itu pun bisa jadi kemungkinan itu adalah haid. Jadi bukan hanya warna merah yang digolongkan haid. Nah, terakhir sebelum kita break, nanti kita masuk ke istihadah tentang wajib sholat setelah suci dari haid. Apabila perempuan suci dari haid dan nifas, sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat berikutnya, maksudnya sebelum habis masa sholat, maka wajib baginya sholat meskipun sekedar dapat takbiratul ihram. 5 menit sebelum zuhur habis, bersihlah ibu ini. Maka wajib dia sholat zuhur. Jangan ditunda-tunda. Ini banyak perempuan nunda. Jangan tunda-tunda. Alah, nanti pas mandi aja lah sore, kata dia. Nggak boleh gitu. Nah, wajib hukumnya dia mandi dan sholat meskipun dapat. Maka nanti kan sholat itu ada waktu darurat namanya. 1 menit sebelum habis waktu bersih ibu nih. Wajib dia mandi segala macam. Sholat dia cuma 1 menit. Belum selesai sholatnya, habis waktunya. Lanjutkan saja. Itu namanya waktu darurat. Nah, yang jadi persoalan banyak di masyarakat adalah qadha sholat saat suci dari haid. Wajib mengqadha sholat zuhur jika perempuan suci di waktu asar. Jadi yang banyak ibu-ibu menolak ini. Qadha sholat zuhur jika sucinya di waktu asar. Karena dia bisa dijamak zuhur, asar, maghrib dan isya. Wajib mengqadha sholat maghrib jika sucinya di waktu isya. Tapi kalau sucinya itu maghrib kan tidak ada yang perlu diqadha. Nah gitu. Yang qadha ini kan yang boleh dijamak kan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah kalau dia di waktu keduanya dia sucinya zuhur sama asar, suci di waktu asar, maka zuhurnya tadi itu harus dia qadha. Suci di waktu isya, maghribnya dia qadha. Tapi kalau suci di waktu subuh, nggak ada yang perlu dia qadha. Suci di waktu subuh tidak ada yang perlu di qadha. Karena tak ada yang mau dijamakkan mau kemana. Nah gitu dia. Baik, kita istirahat dulu lah. Ini karena setelah ini pembahasan agak lebih sulit. Nah kita istirahat dulu. Kita break. Nanti setelah ini kita sambung lagi. Silakan. Nanti panitia mungkin nanti akan ada arahan untuk snack. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Nanti setelah ini kita masuk dalam pembahasan istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.